Ayo bonsai di sini siapa yang suka gemes lihat nih bayi kembar? Karena faktor gemes ini bahkan banyak loh bonsai yang pengen hamil kembar. Tapi eits, tunggu dulu. Lebih baik ketahui dulu informasi penting seputar hamil kembar di video ini. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi. Apa yang disebut dengan hamil kembar? Kehamilan dengan jumlah janin yang dikandung lebih dari satu dinamakan dengan kehamilan kembar atau dalam istilah medis disebut sebagai gemeli. Kehamilan gemeli ataupun kembar terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kembar identik, non-identik atau fraternal, dan higher order multiples. Sekarang bagaimana seorang bonsai bisa mengalami hamil kembar? Perbedaan utamanya, kembar identik dengan kembar non-identik pada proses pembuahan. Bayi kembar identik dihasilkan saat satu sperma membuahi satu sel telur, kemudian membelah menjadi 2 janin. Pembelahan terjadi pada hari pertama sampai keempat pembuahan, sehingga janin memiliki satu plasenta dan satu kantung ketuban. Inilah yang membuat bayi kembar identik memiliki kemiripan dari perawakan fisik. Sementara itu, bayi kembar non-identik terjadi karena 2 sperma membuahi 2 sel telur secara terpisah, sehingga membelah menjadi 2 janin dengan 2 plasenta yang berbeda. Bayi kembar non-identik akan memiliki 2 kantung ketuban dan 2 plasenta secara terpisah. Kondisi ini membuat bayi kembar fraternal atau berbeda ini umumnya berbeda dari jenis kelamin, bahkan tidak memiliki kemiripan wajah. Ada pula kembar 3, kembar 4 ataupun lebih yang dinamakan dengan higher order multiples, yaitu proses pembuahan merupakan kombinasi dari kembar non-identik dan juga kembar identik. Misalnya pada kembar 3 yang bersifat trizigotik, artinya setiap individu terbentuk dari zigot terpisah atau kombinasi telur ataupun sperma. Sekarang apa saja tanda-tanda hamil kembar? Jika bonsai mengandung bayi kembar, biasanya akan menunjukkan beberapa tanda yang khas, seperti berat badan bonsainya bertambah dengan cepat pada awal kehamilan, atau mengalami mual muntah yang jauh lebih parah. 3, kemungkinan ditemukan lebih dari 1 detak jantung saat pemeriksaan prenatal, atau ukuran rahim lebih besar daripada kehamilan pada umumnya. Tapi ini adalah gejala-gejala subjektif yang tidak selalu timbul ya. Nah selanjutnya, kehamilan kembar ini bisa dipastikan dengan pemeriksaan USG pada trimester pertama kurang lebih di 12 minggu pertama. USG-nya akan memastikan apakah sebuah kehamilan itu tunggal atau kembar dengan melihat jumlah dari kantung kehamilan, plasenta, atau kantung ketuban yang ada. Beberapa risiko yang harus siap dihadapi jika mengandung bayi kembar adalah yang pertama persalinan prematur. Jadi semakin banyak jumlah janin yang dikandung akan memicu semakin besar pula risiko kelahiran dini. Jadi jika bayinya lahir prematur, artinya ia akan lahir sebelum tubuh dan sistem organnya matang sepenuhnya. Bayi-bayi ini seringkali berukuran kecil dengan berat badan lahirnya rendah bahkan sangat rendah, sehingga lebih rentan terhadap infeksi dan mungkin saja membutuhkan bantuan nafas. Banyak bayi lahir kembar membutuhkan perawatan di unit perawatan intensif neonatal yang disebut NICU ataupun di ruang perinatologi. Risiko selanjutnya adalah gangguan metabolik. Pada kehamilan kembar, bonsai 2 kali lebih mungkin mengalami tekanan darah tinggi saat hamil yang disebut dengan hipertensi gestasional, juga penyakit gula saat hamil yaitu diabetes mellitus gestasional. Ketiga adalah risiko anemia, yaitu risiko anemia berisiko 2 kali lebih besar pada kehamilan kembar dibandingkan pada bonsai-bonsai yang hamilnya dengan 1 bayi. Kemudian risiko cacat lahir, karena bayi kembar memiliki risiko 2 kali lipat untuk mengalami masalah saat lahir, bawaan seperti spina bifida, cacat tabung syaraf, serta masalah saluran pencernaan dan juga kelainan jantung. Selanjutnya adalah keguguran. Jadi ada sebuah fenomena yang disebut dengan sindrom kembar menghilang, yaitu vanishing twin syndrome. Kondisi ini terjadi ketika lebih dari 1 janin ditemukan, tetapi lenyap ataupun keguguran. Ini sering terjadi pada trimester pertama dan mungkin disertai dengan perdarahan. Komplikasi lain yang mungkin terjadi adalah twin-to-twin transfusion syndrome, yaitu TTTS, terjadi saat suplai darah yang dibutuhkan janin kembar dalam kandungan ini tidak berimbang proporsinya. Akibatnya, salah satu janin mendapatkan pasokan darah yang melimpah,
sementara janin lainnya kekurangan. Nah, pada kondisi ini hanya terdapat satu plasenta, ukuran dan berat kedua janin biasanya berbeda meski memiliki jenis kelamin yang sama. Namun, bisa jadi terdapat perbedaan ukuran dari kantung ketuban dan juga tali pusat, serta terjadi penumpukan cairan pada salah satu janin kembar. Kondisi TTTTS ini bisa berdampak buruk pada janin, mulai dari perkembangan yang terhambat, lahir dengan kondisi cacat, hingga kematian. Nah, sekarang pertanyaan yang seru nih, yaitu hamil kembar bisa nggak sih lahiran normal? Bonsai yang hamil kembar tetap bisa melahirkan dengan persalinan normal, asalkan memenuhi beberapa kondisi berikut ini ya. Seperti yang pertama, bonsai tidak memiliki masalah kesehatan apapun, termasuk preeklamsia dan diabetes gestasional. Yang kedua adalah posisi bayinya bagus, yaitu kepala pada bagian posisi yang terbawah dan menghadap ke bawah. Setidaknya bayi pertama yang paling dekat dengan jalan lahir. Setelah bayi pertama lahir dan jika posisi kepala bayi kedua belum ideal, maka dokter bisa mencoba mengubah posisi bayi dengan memberikan tekanan manual ke perut ibu hamil atau dengan menjangkau bagian dalam rahim. Bisa juga dengan melahirkan bagian lain, seperti ekstraksi kaki. Persalinan normal pada hamil kembar juga mungkin akan dibantu dengan menggunakan alat bantu seperti vakum atau forceps atau sesuai juga dengan kebutuhan dokter selama memenuhi indikasi, yaitu bayinya sudah cukup bulan dan beratnya di atas 2.500 gram. Syarat selanjutnya adalah usia kehamilannya sudah cukup bulan. Waktu yang tepat untuk melahirkan bayi kembar secara normal setidaknya saat usia kehamilan mencapai 38 minggu. Jadi, jika di bawah 38 minggu masih belum memenuhi syarat untuk dilakukan persalinan normal pada bayi kembar. Nah, kesimpulannya, ternyata hamil kembar bukan cuma soal gemes, tapi perlu perhatian dan kewaspadaan yang spesial. Yang perlu diingat, bonsai haruslah lebih sering memeriksakan diri ke dokter jika mengandung bayi kembar demi mendapatkan kehamilan yang berjalan lancar, serta terhindar dari komplikasi yang menyulitkan persalinan nanti. Semangat ya!